Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Proses Sistem Input dan Output pada Sistem Komputer. Adapun nama kelompok yaitu Angelita, Anissa Zahra Zafira, Imam Fahrizi Syuhud, dan saya sendiri Rahman Sangga Saputra. Mungkin langsung saja. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah pengertian sistem input dan output. Sistem input atau output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data yang diproses dari perangkat input ke perangkat output. Sistem input-output merupakan suatu sarana komunikasi antara pengguna dengan unit pemrosesan data atau komputer. Baik input dan output biasanya diberi simbol I atau O yang berarti input atau output. Fungsi sistem. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk ke dalam mikroprosesor. Sederhananya perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Output device atau perangkat keluaran adalah merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Output komputer atau output device merupakan suatu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghasilkan suatu keluaran atau tampilan seperti grafik, gambar, kertas, atau hard copy. Selanjutnya, perangkat eksternal input-output. Perangkat eksternal input-output yang sering disebut peripheral dihubungkan melalui suatu link yang disebut modul input-output. Link tersebut digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data berdasarkan sasaran komunikasinya. Perangkat peripheral dibagi menjadi 3, yaitu 1. Human readable machine. Human readable machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi manusia dengan komputer. Contohnya ialah keyboard, mouse, dan monitor. Yang kedua, machine readable machine. Machine readable machine adalah perangkat yang bisa dilihat oleh manusia secara fisik, namun perangkat ini hanya bisa terbaca oleh komputer. Contoh dari machine readable machine adalah piringan disk. Contoh yang perangkat peripheral yang ketiga adalah communication. Communication adalah perangkat yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Contoh communication adalah diantaranya adalah modem. Selanjutnya, modul input dan output. Modul input dan output adalah suatu central switch pada komputer yang mengandalkan satu atau lebih perangkat peripheral. Modul input-output berfungsi sebagai control and timing, CPU communication, device communication, data buffering, dan error detection. 1. Control and timing. Berfungsi untuk mengelola aliran data antara sumber daya internal komputer dan perangkat eksternal yang tersambung. Selain itu, kontrol dan timing berfungsi juga untuk mensinkronkan kinerja masing-masing komponen penyusunnya. Kedua, CPU communication. CPU communication berfungsi untuk melakukan komunikasi antara CPU dengan modul input-output yang melibatkan sejumlah tugas. Contoh dari CPU communication adalah pertukaran data CPU dengan modul input-output, menerima dan mengkodekan perintah yang dikirim oleh CPU, dan mengenali alamat unik dari perangkat peripheral yang digunakan. Yang ketiga, device communication. Device communication berfungsi untuk melakukan komunikasi ke perangkat peripheral. Contoh dari device communication adalah melaporkan status. Yang keempat, data buffering.
Data buffering berfungsi untuk mendapatkan penyesuaian kecepatan transfer data perangkat peripheral dan kecepatan transfer pada CPU. Yang kelima, error detection. Error detection berfungsi untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada perangkat peripheral atau sebaliknya, kemudian melaporkan kesalahan tersebut. Baiklah, materi berikutnya yaitu teknik pengoperasian perangkat input-output. Yang pertama ada programmer input-output. Pengendalian I/O dilakukan oleh program. Saat CPU mengeksekusi sebuah program yang memberikan perintah kepada I/O, maka secara otomatis CPU akan melakukan perintah tersebut sampai selesai. Dalam menjalankan perintah input-output, CPU harus memberi alamat, menentukan modul I/O dan perangkat periferalnya, dan kemudian CPU akan memberi perintah sesuai instruksi dari program tersebut. Ada 4 perintah yang akan ditangani oleh CPU, yaitu control, test, read, and write. Control itu berfungsi untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Test berfungsi untuk melakukan pengujian kondisi terhadap modul, input, output, dan perangkat periferal. Read berfungsi sebagai perintah pada modul I/O untuk mengambil paket data yang kemudian akan ditaruh di buffer internal. Sedangkan write berfungsi sebagai perintah pada modul input-output untuk mengambil paket data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan. Yang kedua, ada interrupt-driven input-output. Metode ini memungkinkan CPU untuk melakukan multitasking, sehingga tidak ada waktu tunggu saat transfer data. Cara kerjanya yaitu CPU mengeluarkan perintah pada modul input-output, kemudian perintah tersebut akan dijalankan. Apabila perintah tersebut memerlukan interupsi, maka CPU akan memberi layanan interupsi. Setelah itu CPU akan menjalankan perintah selanjutnya. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Metode ini melibatkan CPU dan DMA. Prosesnya yaitu CPU akan menyerahkan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya terlibat pada awal proses berupa memberi perintah lengkap pada DMA dan pada akhir prosesnya saja. Dengan demikian, kinerja CPU tidak akan banyak terganggu. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis perangkat input dan output. Ada 2, yaitu perangkat input terdiri atas keyboard, mouse, trackpad, pen, mikrofon, scanner, webcam, dan modem. Sedangkan perangkat output terdiri dari monitor, printer, plotter, speaker, atau buzzer. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.